عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقهد لنا يا الله تقهد لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأديار ومفتاح الباب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جناء الفقر وحياة الروح وسرور قلبي ونجاة في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Masih semangat jamaah subuh Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah. Terima kasih kembali ya Allah. Terima kasih kembali Engkau masih mengumpulkan kami. Kalau bicara syukur ya Rabbi, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, saya tidak sanggup kita menghitungnya. Duhai jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Jangankan lail tadi terbangun, ya, melangkahkan kaki kita untuk sholat jamaah subuh, ya, al-fatih dari Parovo sana, Meswa, jangankan melangkahkan kaki kemari. Untuk bangun saja, tanda menggedipkan kita bangun mata. Bukankah itu daripada inayah, hidayah daripada Allah Rabbul Jalil Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Allah beri kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman Islam. Semoga nikmat-nikmat tersebut kita gunakan agar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Berkata Nabi Daud alaihi salatu wassalam, bagaimana bisa aku bersyukur kepadamu ya Allah, sedangkan rasa syukur tersebut itu yang patut aku syukuri. Jikalau setiap helai rambut, bulu yang ada di tubuh ini mempunyai lidah ya Allah untuk bersyukur kepadamu, niscaya tidak akan sanggup ya Allah. Aku bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Rabb. Yang kedua, duhai jamaah subuh, salawat dan taslim tiada pernah terhenti, terus menerus sambung menyambung hingga ke akhir zaman. Teruntuk uswatun hasanah kita, idola bagi alam semesta, tidak lain dan tidak ada yang bukan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, kekasih Allah, ba'dallah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmah bagi alam semesta. Abek sedikit duhai jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah.
Sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau adalah makhluk. Tidak ada yang pernah yang pecinta umat beliau mengatakan beliau Tuhan. Iya, sepakat ulama makhluk. Artinya yang diciptakan, namun sedikit tentang Nabi kita. Ya, taruhlah di masjid kita ini, duhai jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, ada yang ingin masuk Islam. Ada yang ingin masuk Islam. Kemudian dia berkata sama Habib, ada berkata sama guru-guru kita, Pak Kiai di sini, saya ingin masuk Islam, tapi saya tidak ingin mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya cukup mengucapkan la ilaha illallah saja. Saya tidak rela mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ingin bertanya kepada jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, diterima keislaman dia atau tidak? Tidak. Artinya apa ini? Ada seorang makhluk mempengaruhi legalitas makhluk lainnya. Akidah tauhidnya terhadap ini tertolak karena makhluk tersebut, dan makhluk tersebut saya bukan anak dan antum. Makhluk tersebut bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat salam kepada beliau, istri-istri beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, pengikut-pengikut setia beliau hingga ke akhir zaman. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kembali tentang Ramadan. Ketika kita berangkat sholat subuh tadi atau sholat lain, semua ibadah yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan dapat dilihat oleh makhluk lainnya. Iya, semuanya. Insya Allah pasti dan pasti ketika kita melangkah dari rumah ke masjid kelihatan. Apatah lagi kita bayar zakat fitrah diumumkan misalnya. Kita diangkat, kita angkat beras kelihatan. Kita pergi haji dan umrah dan jamaah subuh kelihatan. Iya. Ketahuan oleh tetangga kita bahwa kita umrah dan haji. Apapun ibadah kita, kullu amalin ibni Adam lahu illa syiyam. Seluruh amal ibadah anak cucu Adam untuk mereka sendiri, kecuali puasa. Puasa fa innahu li. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wa ana ajsibi. Mari kita tanyakan pada diri kita duhai jemaah. Tidak ada yang mengetahui saya saat dan detik ini berpuasa atau tidak. Tidak ada duhai jemaah. Ini ibadah syirriyah. Ibadah yang bersifat gaib. Kecuali kita dengan Allah yang mengetahui. Bahkan pasangan hidup kita tidak mengetahui kita berpuasa atau tidak. Saking syirriyahnya, maka pasangan pun tidak tahu, anak kita pun tidak tahu. Ya, saking spesialnya Ramadan ini, maka Allah itu tidak sholat subuh, Allah tidak berwudu, Allah tidak haji dan umrah. Ya, ini secara umum, bukan secara guru-guru kita, insya Allah. Ya, Allah tidak tawaf dan lain-lain. Namun, kalau ditanyakan Allah berpuasa atau tidak, subhanallah, Allah berpuasa dan Allah tidak membutuhkan makan sahur atau iftar tajil. Allah tidak tidur, Allah pun tidak ngantuk, tidak lupa dan lain-lain. Duhai jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Menilik tadi judul daripada ceramah subuh kaitan dengan tadi mari kita lihat Ramadan bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, implikasi buah daripada Ramadan itu terhadap la'allakum tattaqun, perubahan di antara para sahabat radhiyallahu anhum selama 9 tahun. 9 kali Rasulullah mendidik mereka. Mari kita lihat. Ada seorang, kalau saya cerita tentang laki-laki banyak duhai jamaah.
tentang buah daripada Ramadan itu sendiri. Tapi yang saya ingin angkat kisah di subuh ini, seorang wanita sahabat daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ibunda bernama Ummu Sulaim Rumaisyah. Ya, beliau memiliki suami bernama Malik bin Nadar. Bisa meninggal karena masih non-muslim kafir ketika itu. Beliau dianugerahkan seorang anak yang kita mungkin insyaallah kita tahu, bernama Anas bin Malik. Makanya bin Malik bapaknya Malik. Ya, yang dididik oleh Rasulullah dari kecil. Ya, Ummu Sulaim ini dilamar oleh Abu Talha dan ditolak lamarannya ketika itu masih kafir. Abu Talha tidak ada yang bisa tolak lamarannya kecuali Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, jika engkau ingin melamarku, ya, engkau masuk dulu ke dalam Islam sebagai maharnya. Alhamdulillah, karena cinta maka Abu Talha sepakat masuk Islam lalu menikahi Ummu Sulaim. Berarti ibunda, apa yang terjadi? Allah anugerahkan seorang anak kepada mereka bernama Abu Umair. Tentang la'allakum tattaqun ini, ya, tentang Ramadan ini, Abu Umair sakit keras dan terpaksa suami atau ayah beliau Abu Talha wajib keluar daerah karena sesuatu hal yang amat penting mendesak. Akan tetapi harus keluar. Apa yang terjadi itu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kembali Abu Talha beberapa minggu kemudian dan anak mereka yang bernama Abu Umair itu telah meninggal dunia. Apakah Ummu Sulaim ketika suaminya ibunda baru datang langsung memberitahukan bahwa anaknya telah berpulang ke rahmatullah? Tidak. Setelah beliau mandikan, beliau kafani, beliau taruh di tempat tidur, dia selimuti dengan rapi, dia jemput suaminya, la'allakum tattaqun tadi. Dia jemput suaminya menjelang buka puasa ketika itu. Ya, dimasakkanlah suaminya. Duhai ibunda, lihat bagaimana pergaulan kita dengan suami kita. Dimasakkan suaminya setelah berbuka puasa, dihidangkan makanan yang baik, lalu mereka sholat dan lain-lain. Setelah itu beliau pergi mandi, berhias dan lain-lain, dan terjadilah hubungan suami dan istri. Iya, sekarang mari kita pilih hubungan kita terhadap suami kita. Ya, jangan-jangan sedikit-sedikit nolak tabe. La'anallah, hati-hati ki. La'anal Rasul. Ya, makanya Rasul bilang aku adalah yang paling terbaik di antara keluargaku. Iya, itulah buah daripada Ramadan. Kemudian atau Muslim berkata di jamaah, wahai Abu Talha, jika seseorang menitipkan sesuatu hal kepada seseorang yang dititipkan itu dimintai hal tersebut, apakah yang harus dilakukan dengan orang tersebut? Kata Abu Talha, wajib dia kembalikan karena hal itu hanya sebuah titipan. Demikian pula wahai suamiku, anak kita Abu Umair telah diambil kembali oleh pemiliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meninggal dunia. Kecewa Abu Talha bukan main, duhai ibunda. Istri beliau tidak memberitahukan beliau bahwa anaknya yang sematawayang telah meninggal dunia. Beliau lari ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin dapat pembelaan. Komplain Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa istrinya tidak memberitahukannya
bahwa anak sematawayang mereka telah meninggal dunia. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan istrimu Abu Talha? Dia melayaniku semua ya Rasulullah. Apakah, kata Rasul, apakah engkau bahagia di malam itu? Wahai Abu Talha, bahagia ya Rasulullah. Semoga kalian berdua Allah rahmati atas kebahagiaan tersebut. Akhirnya di hajjana subuh yang dimuliakan oleh Allah, lahir kembali anak beliau bernama Abdullah bin Talha. Dan dari 9 anak Abu Talha, semuanya menjadi ulama di kalangan tabi'in, penghafal Al-Quran, karena keberkahan daripada di malam itu. Di hati Ramadaniyah, puasa mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Untuk itu tidak ada yang lain, perbaiki hubungan tak sesama antara sesama, termasuk kepada dua manusia yang paling sangat berjasa kepada kita, yaitu ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita. Dan kita telah maklum, kita telah tahu di jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah makhluk aku harus taati? Kata Rasul jawab, ummuka, ibumu, summaman. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu, summayu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Ya, 3 kali ummuka dan 1 kali abu, kata Rasul. Ya, untuk itu tadi cari ini dua manusia, perbaiki hubungan sesama kita. Ya, takut 3 doa malaikat Jibril tadi yang diaminkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Buah daripada Ramadan itu, innama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Tidak aku diutus, kata Rasul, kecuali untuk memperbaiki akhlak yang telah baik. Makarimal akhlak di situ, ya, makarimal akhlak yang sudah baik. Datangnya Rasul menjadi jauh lebih sempurna. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sedikit-sedikit marah sama suami, ya, suami kasar kepada istri, ya, tetangga baku musuh, baku bombe, ya, tidak ada. La'allakum tattaqun bagi kita. Ramadan bagi tamu setahun, 30 hari, pergi Ramadan, besok lagi tuh jamaah. Ya, Ramadan sebenarnya tidak pergi. Kita tinggalkan Ramadan ruhiyah, hidup, ya. Kita hidupkan masjid senantiasa, tidak cuma di bulan Ramadan. Tadarrus Al-Quran, kata Ramadan, ya umat Muhammad, seakan-akan, ya, dalam kitab daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi tadi, ya, ulama mutaakhirun kita, Ramadan seakan-akan berkata, wahai umat Muhammad, betul, aku dilebihkan oleh Allah daripada bulan-bulan yang lain. Namun ketahuilah, wahai umat Muhammad, kalian memiliki Tuhan yang sama. Di bulan Syahar, di bulan Rabiul Awal, akhir, Jumadil Awal, Jumadil akhir, Zulkaidah, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kalian berkata di dalam solat kalian, inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah, tidak cuma di bulan aku. Kalian memiliki Tuhan yang sama, pemurahnya, penyayangnya, adilnya. Seperti itu kata beliau tentang nasihat di bulan suci Ramadan. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah,
Teringat satu kisah lagi Sayyidina Ali menjelang buka puasa duha jamaah sebelum kita tutup dengan doa, ya. Kita tunggu syuruk, kita isra, ya. Teringat satu kisah Sayyidina Ali menjelang buka puasa duduk-duduk di muka rumah beliau dan didatangi seorang tetangga amalia Ramadan mereka hidup, ya. Wahai Ali, berikan aku sepiring gandum, semangkuk gandum. Kami belum makan, wahai Ali, selama 3 hari 3 malam. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Wahai Fatimah istriku, ambilkan gandum yang ada di belakang. Kemudian istri beliau Fatimah Al-Batul Az-Zahra berbisik kepada suaminya, wahai suamiku, bahwa gandum kita hanya tinggal semangkuk lagi. Tidak ada yang dapat kita masak sebentar berbuka puasa. Tidak ada lagi yang kita makan malam hari ini kalau kita berikan. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai istriku, tetap berikan saja gandum tersebut. Apa yang terjadi? Kemudian diberikanlah gandum orang tersebut berikan. Sayyidina Ali masuk ke dalam kamar, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Masuk lantaran apa yang dilakukan saya menangis beliau. Menangis sekencang-kencangnya. Kemudian istri beliau bertanya kepada jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Wahai suamiku, mengapa engkau menangis? Apakah karena tidak ada yang kita pakai buka puasa sebentar? Tidak ada makan malam kita sebentar untuk dimasak? Apa jawabannya? Wahai Fatimah binti Rasulullah istriku, aku tidak menangis karena tidak ada yang kita pakai buka puasa. Aku tidak menangis karena tidak ada yang kita pakai malam ini untuk makan. Yang aku tangisi adalah, wahai istriku, adalah bahwa mengapa 3 hari yang lalu kita tidak mengetahui bahwa dia tetangga kita telah lapar. Dia duluan datang ke rumah kita untuk meminta semangkuk gandum ketimbang kita ini. Inilah mereka dalam Ramadan. Iya. Jadi kita secara soleh, secara individu bagus, duhai jamaah subuh yang dimuliakan. Namun kita juga harus soleh secara sosial. Iya, secara sosial kita harus semua. Tidak ada ibadah setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang lain. Siapa ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Abu Yatama wal masakin. Iya. Tentang puasa, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ya, bayar fidyah juga, umroh, haji, melanggar semuanya, dapat dan lain-lain. Ya, untuk itu mari kita berdoa di subuh ini, ya, untuk semoga harapan hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Rabbul Jalil. Jadikan Ramadan 1445 Hijriah menjadi lebih sayang kepada istri, menjadi lebih hormat kepada suami, lebih sayang kepada guru-guru kita yang ada di masjid ini, ya, lebih hormat kepada yang lebih tua, lebih sayang kepada yang lebih muda. Ya, mari tundukkan pandangan, ya, kita berdoa kepada Allah Rabbul Jalil Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, kami dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ditolak, ya Allah. Tidak ditolak doa daripada orang-orang yang berbuka puasa hingga sampai mereka berbuka, ya Allah. Untuk itu di subuh yang kedua ini, ya Allah, kami bermohon kepadamu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ridha dan surga, ya Allah, yang kami cari selama ini.
dan lindungilah kami daripada siksa api neraka ya Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Kami sadar ya Allah, kami tahu Engkau Maha Pemaaf, Engkau cintai akan maha itu ya Allah. Untuk itu maafkanlah seluruh dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kami. Allahumma inna nas'aluka yawma hadha yawma khayra ma fihi wa khayra ma ba'da wa na'udzu bika min syarri hadha yawm wa min syarri ma fihi wa min syarri ma ba'da. Ya Allah, anugerahkanlah kami kebaikan hari ini ya Allah, dan kebaikan yang terdapat pada hari ini dan setelah hari ini, dan lindungilah kami kejahatan daripada hari ini dan kejahatan yang terdapat pada hari ini dan setelah hari ini ya Rabbi ya Allah ya Rabb. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami beserta anak cucu keturunan kami orang-orang yang mendirikan sholat fardu 5 waktu di mana azan dikumandangkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jagalah keturunan sulbi kami yang lahir dari nutfah kami, yang lahir dari rahim kami. Jangan ada satupun ya Rabb yang membuat kami sedih di alam kubur kami. Mereka keluar daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan ya Allah ya Rabb. Terakhir permintaan kami untuk ayah dan ibu kami, tidak henti-hentinya kami meminta ya Allah. Allahumma ghafir lana wa liwalidina. Allahumma ghafir lana wa liwalidina. Allahumma ghafir lana wa liwalidina. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, saat dan detik ini kami telah paham akan ilmu akan ayah dan ibu. Namun 30 tahun yang lalu mungkin sempat di antara kami menghardik beliau, mencaci beliau, mengacaukan beliau. Untuk itu ya Allah, ampunilah khilaf kami, maafkanlah kesalahan dosa kami terhadap ayah dan ibu kami. Angkat derajat ayah ibu kami ya Allah. Sayangilah ayah ibu kami ya Allah. Sayangilah mertua dan mantu kami. Mulai detik subuh ini ya Allah, lebih cinta kami sesama makhlukmu ya Allah, lebih sayang kami kepada istri kami, lebih hormat kami kepada suami kami ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidil rusul wal anbiya al mustafa Muhammad bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi mohon maaf. Sampai ketemu insyaallah. Allah pertemukan kita semua di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Amin. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.